Oke, kita berawal dari rumus ini karena di soal kita ketahui bahwa ada 2 titik. Jika dijual seharga 5.000, maka akan laku 3.000 buah. Jika dijual dengan harga 4.000, maka akan laku 6.000 buah. Gitu, kita pakai rumus ini sama dengan X min X1 per X2 min X1. Mohon maaf, ini tulisan saya seadanya ya. Nah, oke, dari kasus ini kita bisa terjemahkan pada titik P1. P itu price, Q1, Q itu quantity atau jumlah barang, dan P2 juga Q2. P ingat price, Q adalah quantity atau jumlah barangnya. Kemudian kita terjemahkan di rumus ini P min P1 per apa? P2 min P1 sama dengan Q min Q1, oke. Q2, oh mohon maaf. Ini 1 ya. Min Q1, oke. Biar semarak diskusinya, sebentar. Jadi semuanya boleh unmute tapi dengan catatan tidak bising. Kalau bising boleh di-mute aja. Jadi nanti kalau kalian kalau saya sambil ngerjakan kalian boleh tanya, boleh sambil mengeluhkan gimana dapatnya dari mana gitu. Semuanya sudah bisa unmute masing-masing? Sudah bisa ya? Oke. Oke, sudah cukup. Lanjut ya. P1, P1-nya berapa? P1 5.000. Oke, saya tulis di sini dulu. 5.000, Q1-nya? Q1 3.000. 3.000. Pinter. P2? 4.000. Pinter. Q2? 6.000. Sip. Tinggal masuk-masukkan. Sudah bisa semuanya? Sip. P2 4.000 min 5.000. Yang belum bisa sambil memperhatikan Q1-nya 3.000. Per 6.000 dikurang 3.000. Oke, setelah ini disederhanakan. Dikali. Oke, kita mau langsung kali? Boleh? P5 Boleh. dikali silang. Jadi ini perkalian silang ke sini. Ini perkalian silang ke sana. P min 5.000 dikali 6.000 dikurangi 3.000. 3.000. 3.000. Sama dengan Q min 3.000 dikali 5.000. 4.000 dikurangi 5.000 negatif 1.000. Oke, lanjut ya. Ini perkalian ke sini. P dikali 3.000. 3.000 P. 3.000 P. Min 5.000 dikali 3.000. Min 15. 15.000. 15 juta ya. Q dikali min 1.000. Min 1.000 Ki. 1.000 Q. Negatif dikalikan negatif. Positif. 3 juta. Oke, pintar. Sekarang kita mengelompokkan yang punya P dengan yang punya P. Begitu?
3.000. Ya. 3.000 P sama dengan 15-nya pindah jadi 15 juta plus 3 juta. Oh, maaf ya, ini nanti juta ya. Kurang. 18 juta. Oke. Min 1000 K. Min 1000 K. Hasilnya adalah 18 juta min 1000 K. Min 1000 K. Di sini 3000 P. Agar mudah kita menyederhanakan semuanya, kita bagi semuanya dengan 3000. P sama dengan 18 juta dibagi 3000, hasilnya 18 dibagi 3 berapa? 6. 6.000 dikurangi 1000 dibagi 3000 jadinya 1/3 Ki gitu. Atau bisa juga ya ini sampai sini dulu persamaannya, atau bisa juga dalam bentuk Ki. Ini kan kalau kita pindah ruas ke sana, kita coba pindah ruas ke sana. Temannya yang belum masuk nanti aja ya. P sama dengan 6.000 min 1/3 Q. P-nya sudah ketemu, kalau kita mau cari Q-nya, caranya gimana? Kali. Oke, betul, dikali. Misal 1/3 Q, 6.000 min P. Semuanya dikalikan dengan 3. 1/3 dikali 3, hasilnya 1 atau Q. Kemudian 6.000 dikali 3, 18.000 min 1 dikali 3, hasilnya 3P. Nah, ini adalah sudah ketemu, Q-nya ini, P-nya ini. Gitu. Nanti ini untuk menggambar grafiknya. Sudah penuh, saya hapus dulu ya. Kita yang B mau mencari, tadi kan sudah dirumuskan fungsi permintaannya. Sekarang yang B mau mencari berapa jumlah pulpen yang diminta seandainya barang ini diberikan secara cuma-cuma. Ya, kalau diberikan secara cuma-cuma itu berarti kan P-nya berapa? 0, Bu. 0, Bu. Oke, pintar. Sip, pintar. Kalau P-nya 0, melihat persamaan yang tadi, misal Q sama dengan 18.000, pakai persamaan yang ini, 3P. Q sama dengan P-nya 0, berarti Q-nya 18.000. 3 kali 0, 0. Q sama dengan 18.000. Jadi ketika barang itu dibelikan secara gratis, maka jumlah pulpen yang diminta adalah sebesar 18.000 buah. Kemudian yang C, yang terakhir ya. Berapa harga maksimum pulpen agar masih ada konsumen yang mau membelinya? Jadi kalau pertanyaannya adalah berapa harga maksimum agar masih ada konsumen yang membelinya? Kalau tidak ada konsumen yang membeli, kalau tidak ada penjualan, maksud saya, kalau tidak ada penjualan berarti kan Q-nya sama dengan 0. Oh, iya, Q-nya sama dengan 0 kalau tidak ada penjualan. Kalau Q-nya 0, berarti P-nya berapa? Oke, dimasukkan. Kalau Q sama dengan 0, P-nya tadi persamaan 6.000. sebentar ya. P-nya 6.000 dapatnya dari mana?
18.000. Kita mau pakai persamaan yang mana? 18.000 kurang 3P. Oke, kita mau pakai persamaan Q sama dengan 18.000 18.000 dikurang 3P. 3P. Q-nya sama dengan 0. Di sini 18.000 min 3P. 3P-nya pindah ruas gitu? 3P sama dengan 18.000. Jadi ketika P-nya 6.000, ketika satu pulpen itu harganya 6.000, maka tidak akan ada yang mau beli gitu ya. Oke, deal. Gitu, betul. Kalau ada pertanyaan sampai sini disilahkan. Sayangnya saya ini masih belum bisa ya. Kira-kira kalau geser papan tulis gitu bisa nggak ya tanpa harus menghapus? Sepertinya nggak bisa kalau di Google Meet bisa sih. Lama tiba Gitu. Kita mau lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya apa ya? Ini padahal saya sudah pakai Zoom yang Pro, tapi partisipannya maksimal 100 kah? Iya, Bu. Terus itu teman-teman yang belum bisa pada join gimana, Bu, kira-kira? Nggak apa-apa. YouTube. Nggak apa-apa di YouTube. Apa nanti lihat di YouTube ya. Ini sudah saya record. Lutfi, Masya Allah, Lutfi. Tanya, Bu. Tapi Lutfi orang-orang, Masya absen Allah. kan, Bu? Oh iya, masih tetap bisa absen. Oh, tetap absen. Oke. Yang penting absen, yang penting absen kan. Saya mute Soalnya ya. kalau dari ya gitu. Jaja nyatet nggak Jaja? Sebentar saya mute dulu ya. Kita Nanti lanjut. yang belum masuk tak ajarin, Bu, semuanya. Oh ya, siap Mas. Siap Adrian Syah. Nanti minta tolong diajarin ya. Karena ini Syah, Adrian Syah, aku aja yang masuk belum paham, Syah. iya, siapa yang belum paham? Ya, kamu nyatet nggak, Ja? Tanya, yuk tanya. Kita kalau enggak ada pertanyaan mau pindah ke soal selanjutnya ya. Ibu, saya mau tanya. Tadi kan soalnya harga maksimum pulpen agar masih ada konsumen yang bersedia membelinya. Oh ya, Itu oh ya kenapa? betul. Berapa harga maksimum pulpen agar konsumen masih ada yang membelinya? Oh ya, kalau 6.000 itu sudah tidak ada yang membeli, jadi harganya harus di bawah 6.000. Mohon maaf saya terlewat itu. Terima kasih Mbak Kansa ya. Ya. Mbak Kansa, jadi betul jawabannya adalah harga pulpen harus tidak lebih dari 6.000 kalau mau ada yang beli gitu. Soal selanjutnya, seorang pedagang memperoleh laba sebesar 700.000 pada bulan kelima. Oh, ini berarti mengenai deret ya, mengenai deret. Coba kita bahas sama-sama. Nomor 2, seorang pedagang memperoleh laba sebesar 7.000 pada bulan 700.000 pada bulan kelima. Oke. Kemudian, sedangkan jumlah seluruh laba yang diperoleh selama 7 bulan pertama adalah 4.620 ya. Hitunglah laba yang ia peroleh pada bulan pertama dan peningkatan labanya per bulan. Oke, kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya yang kita pakai, kita untuk mencari suku ke N, saya pakai SN. Kalau kalian pakai UN boleh. Untuk mencari suku ke N, SN sama dengan A plus N min 1 kali B. Kemudian untuk mencari jumlah suku ke, kita pakai JN sama dengan N per 2, 2A plus N min 1 dikali B.
rumusnya ini. Kemudian kita mau menjawab soal yang A. Diketahui bahwa suku kelima adalah 700.000. Suku kelima adalah 700.000. Berarti S5 sama dengan A plus N-nya berapa? N-nya 5 min 1 dikali B. Suku kelima ini sama dengan 700.000 ya, 700.000. Kemudian jumlah laba, jumlah seluruh laba sampai pada 7 bulan pertama adalah 4.620.000. Berarti J selama 7 bulan. 7 bulan J7 sama dengan N per 2. N per 2 boleh N 7 per 2 boleh ya. Saya tulis 7 per 2 plus 2A plus N-nya 7 min 1 sebentar. min 1 dikali B. Gini sama dengan 4.620.000. Ini 4.620.000, ini 700.000 ya. Ini atau artinya ginilah biar gampang. Ini 700.000. Ini 4.620.000. Gitu. Ini dibuat persamaan, gampangnya dibuat persamaan. Saya taruh persamaannya di bawah ya. 700.000 sama dengan A A 5 dikurangi 1 plus 4 B. Kemudian yang kedua 4.620.000 sama dengan 7 dibagi 2 berapa? 3,5 plus, oh maaf ini tidak ada plusnya ya, harusnya ya, plusnya 2A plus N min 1, 7 min 1, 6B gitu. Jadi kalau disederhanakan 700.000 sama dengan A plus 4B. Ini persamaan yang pertama. Kemudian ini kalau disederhanakan 4.620.000. Kemudian kita sederhanakan, ada yang bisa disederhanakan 3,5 kali 2A jadinya 7A. Kemudian 3,5 dikali 6 dikali B. Sebentar. 21B. Oke, 21B. Terima kasih bantuannya. Ini persamaan yang kedua. Ini sesuai dengan jawaban kalian kemarin? Ini saya oke, sip. Kita mau sederhanakan. Mana yang dikali? Ini mau dikali 7. Ini dikali 1. Ya, gitu ya. Lebih kecil. 700 kali 7. 7A 4.900.000. 7A plus 28B 4 dikali 7 sama dengan 4.900.000. Kemudian satunya 7A plus tambah 21B 21B sama dengan
4.620.000. Oke, sip. Kita kurangkan, kita eliminasi. Yang hilang adalah 7A dengan 7A. 28 dikurangi 21? 7. 7. B, oke. 7B ini 900 dikurangi 280.000. 280.000. Oke. 28 dibagi 7? 4. B sama dengan 40.000. Oke, B-nya sudah ketemu, jadi B-nya adalah 40.000. Kita mau mencari apa? Beda. Oh, beda sudah. Beda sudah, laba yang... Oke. A. B ini berarti adalah peningkatan labanya per bulan ya. Ini adalah selisih atau laba yang diperoleh tiap bulan, itu adalah B. Sekarang kita mau mencari A untuk mencari laba yang ia peroleh pada bulan yang pertama. Kita pakai A plus 4B sama dengan 700.000. Oke, A. Kemudian A tetap plus 4 dikali 40.000. Berapa jadinya? 28.000. 160. 160. 4 kali 4? 16. Jajah merhatiin ya. $700.000. Jadi A-nya sama dengan 700.000. Kurang 160.000. Jadinya berapa A-nya? 540. Oke, ini adalah laba yang ia peroleh pada bulan yang pertama. Kemudian peningkatan labanya setiap bulan sebesar 40.000. Oke, itu baru yang A. Jadi yang B gampang ya. Clear dulu. Yang B. Yang B adalah mencari laba pada bulan ke-10. Gampang ya, kita tinggal mencari S10. Kemudian saya kira bisa kalian. Yang C juga mencari jumlah laba selama setahun pertama dari kegiatan usahanya. Berarti kita mau mencari J12. S10 gimana caranya? A ditambah 9B. plus N-1B. A-nya berapa? 540.000. Plus 9. 9 kali 40.000. Oke, sama dengan 540.000 plus 9 36. Salah. 360.000. Oke. 9 dikali berapa tadi? 40.000. 40. Ternyata saya nulis seperti ini capek juga ya, tidak seperti nulis langsung di papan tulis. Berbeda rasanya. 9 dikali 4? 330.000. Jadinya? 900. Oke, kemudian yang C. Kita cari apa C? C12 karena mencari jumlah laba selama 1 tahun. J12 rumusnya N per 2. 2A ditambah plus B. 2A. N-nya langsung ya kita isi ya. 6. Oh, jangan deh. Nanti 12 per 2. Kemudian 2 kali A-nya 540.
140.000. N-nya 12 min 1. B-nya 40.000. 40.000. Oke. Meskipun tidak beraturan, kalian bisa memahami kan, mengikuti kan kira-kira? Iya, Bu. Bu. Insya Oke. Allah bisa, Bu. Bisa, Bu. Sip. 2 kali 5, 40. 1. 1080 Hmm. ditambah 440. 11 dikali 40 berapa? 440. Seperti ini. Jadinya 6 dikali berapa? 1 juta. 1.500. 1.520.000. Berapa ini? 5. 520. Ini. Iya. Iya. Kalau dikalikan 6 kali 1,5 9. 9 juta. 9.120. Oke. Oke, ini jawaban akhirnya ya. Mungkin itu saja yang saya bahas untuk soal soal ulangan hariannya. Kita bisa lanjut ke materi nonlinier. Materi nonlinier itu, mohon maaf di komputer saya ini belum saya copy materinya mengenai nonlinier. Oh, sebelumnya sampai sini kira-kira bisa memahami kan? Kalau belum bisa, enggak apa-apa, silahkan kalian chat. Saya belum cek chat dari tadi. Bu, kalau untuk gambar grafiknya itu gimana, Bu? Oh iya, belum digambar ya tadi grafiknya. Iya. Grafik yang pertama ya, ini tidak ada grafiknya ya. Intinya gini, saya coba gambar grafik misal diketahui Q-nya berapa, P-nya berapa gitu ya. Misal gini, ini adalah contoh cara menggambar grafik. Misal diketahui ada persamaan QD. QD ini berarti quantity of demand atau jumlah barang yang diminta sama dengan 75 min 3P. Nah, untuk mencari titik-titik dalam kurva, kita misalkan masing-masing titik itu menjadi 0 dulu. Yang pertama, kita misalkan P sebagai 0. Kalau P 0, berarti kan QD sama dengan 75 min 3 dikalikan 0. Jadi titik pada Q, P misalnya tadi 0 ya. P misal 0, jadi QD-nya adalah 75. Jadi ketika titiknya P ada di 0, maka Q-nya adalah 75. Sekarang kita misalkan Q-nya sebagai 0. Kalau Q 0, P-nya berapa? Gitu. Q-nya misal 0 sama dengan 75 min 3P. Kita pindah ruas, 3P sama dengan 75. P sama dengan 75 dibagi 3P jadinya 25P. Nah, di sini jadi ketika Q-nya itu 0, P-nya adalah 25. Cara menggambar grafiknya gimana? Cara menggambar grafiknya tinggal gampang. Oke. Di sini titik apa? Di sini sumbu apa? Sumbu P. Di sini sumbu apa? Sumbu Q. Sumbu P. Ketika P-nya 0, Q-nya berapa? Ketika P-nya 0, Q-nya adalah 75. Gitu. Nah, ketika Q-nya 0, P-nya berapa? P-nya 25. Misal 25 di sini. 25 di sini. Nah, tinggal narik garis gini aja.
Sudah, ini adalah grafik dari QD sama dengan 75 min 3P. Gitu. Kita coba gambar lagi untuk persamaan yang lain ya. Nanti kalau belum bisa memahami boleh dilihat di rekaman. Contoh menggambar grafik yang kedua. Sebentar ya, saya minum dulu. Kok serak ini. Contoh menggambar grafik yang kedua. Misal ada persamaan QS atau quantity of supply atau jumlah barang yang ditawarkan mempunyai persamaan min 7 plus 28P. Kemudian gimana kita mau mencari titik-titiknya? Kita misalkan salah satunya dulu sebagai 0. Contohnya misal P dimisalkan 0. Jadi kalau P sama dengan 0, maka QS sama dengan min 7 plus 28 dikalikan 0. QS sama dengan min 7. 28 kali 0, 0. Jadi QS-nya adalah min 7, P-nya adalah 0. Nah, gitu. Sudah. Kemudian kita misalkan juga Q-nya menjadi 0. Kalau Q-nya 0, maka P-nya berapa? Min 7 plus 28 P. Kalau Q-nya 0 sama dengan min 7 plus 28 P. 7-nya boleh kita pindah ruas. 7 sama dengan 28 P. P-nya P sama dengan 7 dibagi 28. Hasilnya adalah P sama dengan 1/4 atau 0,25. Jika Q-nya 0, jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 0,25. Gitu. Ini adalah titik yang kedua, ini adalah titik yang pertama. Bagaimana cara menggambar kurvanya? Kita buat kurva dulu. Sumbu yang di sini adalah sumbu price atau P, sumbu yang di sini adalah sumbu Q. Kemudian kita misalkan dulu, oh ini ada yang negatif ya. Ada yang negatif, ini saya panjangkan sedikit. Oke, jadi ketika P-nya itu 0, maka Q-nya adalah negatif 7. Negatif 7 ada di sini. Negatif 7 ada di sini. Kemudian P-nya 0. Ketika Q-nya 0, maka P-nya adalah 0,25. Aduh, 0,25 rendah banget ya. Misal di sini gitu ya. 0,25. Itu jadi tinggal ditarik garis saja. Saya misalkan putus-putus yang di sini, kemudian gini. Saya gambar lagi lebih bagus deh. Sebentar. Misal gini. Kemudian ini agak begini. Kemudian 0,25 itu misal di sini. 0,25. Min 7-nya di sini. Jadi grafiknya itu mepet banget gini, mepet lah. Tidak bisa menggambar saya pakai garis kalau tidak pakai penggaris. Begitulah intinya ya, mepet gitu di sini. Yang penting kalian bisa gimana caranya. Nah, mungkin itu. Kemudian satu lagi contohnya ini adalah grafik dari soal tadi, soal yang pertama. Oh, maaf. Ini contoh menggambar grafik yang ketiga.
tadi diketahui P-nya sama dengan 6.000. 6.000 min 1/3Q. Kemudian atau Q sama dengan 18.000. 18.000 min 3P. Kalau tidak salah seperti ini, nanti coba kalian cek ya. Kalau tidak salah, kalian cek bisa. Cara gambarnya gimana? Cara gambarnya sama. Kita misalkan salah satu tadi sebagai 0. Mau dimisalkan yang mana dulu? Kita coba gambar. Seperti ini. Kalau ada dua buah persamaan gini, kita sudah bisa langsung lihat ya cara cepatnya. Cara cepatnya bisa dilihat di sini. Ini punya P, ini punya Q. Itu adalah titik ekstrimnya. Itu adalah titik ekstrimnya dari kurva. Jadi konstanta yang tidak punya gandengan. Ini kan punya gandengan, ini punya gandengan. Nah, ini bisa dilihat ini titik ekstrimnya. Jadi di P itu titik ekstrimnya itu di 6.000. Kemudian di Q itu titik ekstrimnya 18.000. Cara cepatnya gitu, kalau sudah ketemu dua buah titik, sudah tinggal tarik. Nanti di dalamnya ini ada berbagai macam titik gitu. Gitu cara cepatnya. Kalau yang untuk soal UAS, soal ulangan harian tadi bisa di cara cepat karena kita sudah punya dua buah titik. Kalau yang di soal-soal sebelum dua buah persamaan. Kalau di soal sebelumnya kita hanya punya satu persamaan. Gitu. Terus saya tadi mau apa ya bilang? Oh ya, makanya itu kalau biasanya di kelas saya selalu mewajibkan mahasiswa untuk membawa buku kotak-kotak atau buku streaming karena untuk menggambar persamaannya. Gitu. Mungkin itu kalian sudah mungkin itu ya pembahasannya. Saya mau coba lihat nonlinear. Nonlinear ini tuh agak sulit. Agak agak panjang sebenarnya pembahasannya itu kalau saya ingat. Oh, ini kalian ini ya belum saya bahas mengenai kalian baru sampai linear di keseimbangan pasar, belum sampai pajak, belum sampai subsidi itu belum ya? Belum. Belum. Aduh, ya wes kita bahas dulu deh. Sebelum kita ke nonlinear, kita mau bahas dulu pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar dan pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, ini kalian sudah capek atau belum? Kalau belum capek, ini kita lanjut. Soalnya kalau kuliah online itu lebih rentan lelah daripada kuliah offline, apalagi matematika ya. Saya menjelaskan 2 soal aja sudah terasa. Tapi agak rumit ini pajak subsidi ini. Tapi enggak apa-apa, harus kita lewati dan harus dijelaskan. Oh, masih banyak ya. Fungsi biaya, fungsi penerimaan juga belum. Enggak apa-apa, wes, ayo kita bahas sedikit demi sedikit. Gini aja. Mungkin pembahasannya ini diakhiri sampai di sini. Terus saya coba kasih soal kalian, biar kalian juga bisa baca juga. Soal mengenai pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Jadi nanti saya kasih soal, coba kalian kerjakan. Nanti apabila sudah selesai, kita bahas kembali gitu. Tetap di Zoom, tapi off kamera boleh. Coba saya kasih soal biar kalian baca dulu mengenai keseimbangan pasar, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar.
soalnya ini. Saya tulis dulu pengaruh. Gak apa-apa wis umum ya. Pengaruh aduh. Pengaruh pajak atau tax terhadap keseimbangan pasar atau market equilibrium. Keseimbangan pasar. Oke, contoh soal yang harus kalian kerjakan. Tidak bisa, tidak apa-apa, nanti kita diskusi, tapi kalian harus usaha ya. Soal ini nanti difoto, nanti di-upload juga di absen khusus saya. Boleh sambil saya nulis, sambil saya dikte ya soalnya. Kalian bisa langsung catat soalnya. Apabila, bentar, saya kasih soal yang gampang dulu deh. Ini diketahui fungsi penawaran maaf ini tulisan saya sudah mulai error. Fungsi penawaran HIS sama dengan min 8 plus 2P. HIS sama dengan min 8 plus 2P. Kemudian yang ditanyakan adalah bagaimana fungsi penawaran sesudah pajak, jika ada pajak, ada tax atau pajak sebesar 2. Kemudian yang B, bagaimana fungsi penawaran jika ada subsidi sebesar 3. Mau langsung saya bahas, boleh sih? Intinya kalau pajak atau subsidi itu adalah sesuatu yang mengurangi atau menambah harga, iya kan? Ya. Kalau pajak itu apabila suatu barang dikenakan pajak maka harganya akan lebih naik apa lebih turun? Kalau ada pajak Naik. Okay. Tambah naik, Bu. Naik, Bu. Tambah. Harganya akan bertambah, pinter ya. Jadi kalau kita makan di resto-resto itu pasti ada pajak restoran sebesar 10%, nah gitu. PPN. Nah, beda lagi kalau kita makan di warung yang belum kena pajak, berarti harga yang kita bayarkan ya memang benar-benar harga itu gitu. Contohnya pengalaman saya nih beli kerupuk di warung Super Sambal. Nah, warung Super Sambal sekarang itu sudah kena pajak sebesar 10%. Jadi kalau kerupuk harganya 1.500 kena pajak 10%, jadi saya bayarnya sudah 550 gitu. Beda lagi ketika saya beli kerupuk di warung harganya tetap 500 gitu. Oke, kira-kira coba sih dibaca dulu deh kalian
gimana cara atau menjadi bagaimana fungsi ini apabila dikenakan tax atau subsidi. Fungsinya berubah menjadi seperti gimana gitu ya. Coba 5 menit deh. Sekarang 2.20 sampai 2.25. Boleh dibaca-baca dulu.
Ada jahit, saya nggak lihat jahit dari Gimana? Sudah selesai? Sudah selesai belum? Belum. Sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Jadi intinya komponen pajak dan subsidi itu ditambahkan pada variabel harga ya. Jadi kalau diketahui persamaannya masih dalam bentuk hi, maka kita harus merubah persamaan quantity itu ke price. Jadi saya bahas. QS sama dengan min 8 plus 2P. Persamaan ini harus kita ubah dulu ke bentuk P-nya. Jadi kalau kita rubah ke bentuk P, kira-kira gimana ya? Mungkin seperti ini. Min 2P sama dengan min 8 min QS. Min semuanya bisa kita pindah ke positif 2P sama dengan 8 plus QS. Gitu. Di sini bentuknya juga harus satu. Bentuknya harus P, tidak boleh 2P. Jadi P sama dengan 8 dibagi 2, hasilnya 4, plus 1 QS dibagi 2, hasilnya setengah QS. Nah, baru dari sini, dari persamaan ini, kita bisa menambahkan unsur pajak ataupun unsur subsidi. Kalau unsur pajak, kita tinggal menambahkan 2. Kita kalau mau ditambahkan pajak, kita tinggal menambahkan 2. Kalau mau subsidi, kita tinggal mengurangkan 3. Oke, udah pinter ya. Jadi kuncinya itu kalau mau menambahkan unsur pajak atau subsidi, semuanya harus dirubah dalam bentuk P. Di sini berarti plus 2. Di sini negatif 3. Saya tulis lagi. Pajak, subsidi. Ingat bahwa pajak dan subsidi itu ditambahkan atau dikurangkan pada harga, bukan jumlah barang yang diminta. Itu dulu sampai sini. Ada pertanyaan atau tidak dalam menambahkan unsur pajak atau subsidi? Gampang ya. Kemudian gimana setelah ini? Apakah sudah begini saja? Oh tidak, ini harus dirubah lagi ke bentuk Q untuk mencari keseimbangan pasar. Gimana Bu caranya ngerubah? Oke, kita mau rubah dulu pajaknya ya. Pajaknya kita rubah dulu di sini, misal P sama dengan 4 plus setengah QS plus 2. P sama dengan 4 plus 2 jadinya 6 plus setengah QS. Kita mau mencari unsur QS. Pindah ruas, min setengah QS sama dengan 6 min P. Kita jadikan positif, kita kalikan 2. Setengah dikalikan 2 hasilnya 1. Jadi semuanya kita kalikan dengan negatif 2. Negatif dikalikan negatif jadinya positif, setengah dikalikan 2 hasilnya 1. QS sama dengan
6 positif dikalikan min 2 jadinya negatif 12. Negatif dikalikan negatif jadinya positif 2P. Seperti ini kalau dirubah lagi, ini unsur pajak, persamaan barunya. Kemudian kalau subsidi bagaimana? Kita coba kerjakan soal subsidi. Subsidi kita kerjakan di sini. Berawal dari sama ya, P sama dengan 4 plus setengah QS min 3, jadinya P sama dengan 4 min 3, jadinya 1 plus setengah QS, kita pindah ruas, negatif setengah Hi sama dengan 1 min P, semuanya kita kalikan dengan, kalau mau positif berarti negatif 2 lagi. Coba jadinya HIS sama dengan positif dikalikan negatif, negatif 2, negatif dikalikan negatif, positif 2P. Jadinya kalau QS persamaannya adalah QS sama dengan min 2 plus 2P. Ini adalah unsur subsidi. Yes. Mepet-mepet nggak apa-apa ya, yang penting bisa dipahami. Sampai sini kira-kira bisa memahami? Bisa ya? Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Udah wes, sampai sini dulu. Kita lanjutkan terus tentang nonlinear ini sampai selesai. Jadi memang harus dipahami satu persatu. Jadi kalau cuman 100 ya, oke, boleh nanti kita coba per kelas ya nanti pertemuannya, biar lebih ini, atau 2 kelas gitu, A dengan B, A dengan B, C dengan D. Gimana? Min kali min 2 tadi dari mana ya? Yang mana? Ini. Ya. Ini kita misalkan min 2 agar HIS-nya ini menjadi positif dan setengah HIS-nya ini tidak setengah tapi menjadi 1. Min setengah dikalikan min 2 itu kan hasilnya positif 1. Jadi di sini itu harusnya 1. Agar tujuannya kenapa dikalikan min 2 agar HIS ini tidak lagi berbentuk setengah tapi menjadi 1 gitu. Ya, Bu, makasih, Bu. Oke, sama-sama. Nah, yang tanya lagi silahkan. Sebelum saya akhiri. Nanti setelah ini saya kirimkan soal terkait pajak dengan subsidi di grup ya. Jadi saya fotokan soalnya, nanti kalian coba kerjakan. Kalau sudah bisa diakhiri, gimana? Saya akhiri sekarang ya. Iya, Bu. Oke. Oke. Siap, Bu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Bu, sehat selalu. Iya, sama-sama. Semoga sehat selalu semuanya. Sampai ketemu lagi. Nanti pertemuan selanjutnya kita kabar-kabaran lagi di chat ya. Baik, sampai ketemu lagi. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Makasih, Bu. Diakhiri. Makasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Kasih, Bu, duluan, Bu. Kasih, Bu. Hai, Ana. Ya. Salah Pak, memang begitu. Apanya, Pak? Ini apa? Ini toh. Ada yang lebih besar, Pak. Tapi ya Loh, masa itu mana? Langsung. ini. Nah, ya maksudnya di share ya, screen share. Iya, Pak. Screen share.